Nah, kali ini saya akan menjawab soal UTS yang terakhir, yakni mengenai ragam malpraktik dalam sistem pemilu. Nah, ragam malpraktik dalam sistem pemilu ini mencakup 3 jenis utama. Yang pertama adalah manipulasi aturan atau manipulation of rules. Yang kedua adalah manipulasi pemilih atau manipulation of voters. Yang ketiga adalah manipulasi proses pemungutan suara atau manipulation of voting. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak dari masing-masingnya terhadap penyelenggaraan pemilu serta saya akan juga memberikan contoh konkretnya. Nah, yang pertama adalah manipulasi aturan atau manipulation of rules. Ini terjadi ketika aktor politik, terutama yang sedang berkuasa di suatu negara, mengubah atau merekayasa aturan pemilu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau partainya. Contohnya ada dua, yakni gerrymandering dan menaikkan ambang batas parlemen atau threshold. Nah, di gerrymandering ini yaitu menggambar ulang batas daerah pemilihan untuk menguntungkan partai tertentu. Lalu menaikkan ambang batas atau threshold secara strategis untuk mengeliminasi partai-partai yang sangat kecil. Nah, dampak dari manipulation of rules tadi itu mempunyai dampak yang sangat besar. Hal ini bisa menyebabkan kompetisi ini tidak setara, serta merusak prinsip fairness dalam suatu pemilu dan keterwakilan dalam demokrasi. Nah, contoh nyatanya adalah bisa dilihat di Amerika Serikat, di mana gerrymandering oleh Partai Republik maupun Demokrat telah menciptakan dapil-dapil yang tidak merefleksikan komposisi pemilihan secara adil. Nah, ragam malpraktik yang kedua adalah manipulation pemilih atau manipulation of voters. Nah, jenis ini melibatkan usaha mempengaruhi preferensi pemilih secara tidak jujur atau ilegal, contohnya menggunakan politik uang, kampanye hitam, penyebaran disinformasi di media sosial. Nah, dampaknya adalah menurunnya kualitas pilihan politik warga serta merusak rasionalitas demokrasi karena keputusan pemilih dipengaruhi oleh manipulasi bukan informasi yang benar. Nah, sebagai ilustrasi atau contoh studi kasus, dalam banyak pemilu lokal di Indonesia masih banyak sekali praktek manipolitik atau politik uang yang masih marak dan sangat sulit untuk diberantas karena dilakukan secara terselubung dan dianggap sebagai budaya balas jasa. Nah, yang ketiga adalah manipulasi proses pemungutan suara atau manipulation of voting. Nah, hal ini mencakup tindakan manipulatif saat proses pemilihan berlangsung atau setelahnya, seperti pemalsuan hasil suara, menghalangi pemilih tertentu untuk memberikan suara, atau mengubah data hasil rekapitulasi. Nah, dampak dari malpraktek ini adalah langsung merusak integritas hasil dari pemilu, karena hasil akhir tidak lagi mencerminkan suara rakyat. Nah, salah satu contoh dari manipulation of voting ini adalah dugaan penggelembungan suara atau pengeleman kotak suara yang pernah terjadi di beberapa negara seperti Zimbabwe atau bahkan dalam sengketa pemilu di Indonesia. Nah, kesimpulan dari nomor 3 ini adalah, dari ketiga ragam malpraktik pemilu ini adalah, ketiga bentuk malpraktik pemilu ini, baik manipulasi aturan, pemilih maupun proses voting, dapat menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan menghasilkan pemerintahan yang tidak legitimate. Oleh karena itu, integritas pemilu harus dijaga melalui transparansi, pengawasan independen, serta pendidikan politik kepada masyarakat. Sekian jawaban soal UTS dari saya. Jawaban nomor 1, 2, 3, dan nomor 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.